Halo, assalamualaikum teman-teman semua. Jadi di video kali ini saya akan memberikan tutorial menggunakan setrika uap manual Mr. Moto ya. Tutorial menggunakan setrika uap manual Mr. Moto yang teman-teman butuhin pertama dirigen atau ember atau galon bisa. Cuman jangan menggunakan galon le mineral, nanti dia akan meleleh ya. Ini teman-teman bisa lihat ini ada selang pembuangan yang dari kepala setrika ya. Ini kita masukkan ke jerigen. Terus langkah selanjutnya teman-teman pastikan regulator sudah tertancap pada tabung gas. Oke, kita langsung ke tutorialnya ya. Step pertama pengisian air teman-teman. Pengisian air teman-teman bisa lihat ke boiler. Di boiler ini ada keran corong ini namanya ya, yang ada mangkuknya ini. Teman-teman bisa lihat. Ini keran corong ini teman-teman buka ya. Tarik ke atas. Terus satu keran lagi yang tidak ada selangnya teman-teman buka juga. Satu keran yang tidak ada selangnya ya. Teman-teman buka. Lalu selanjutnya teman-teman tinggal mengisi air dari corong ini. Kita isi air perlahan-lahan ya teman-teman, jangan sampai tumpah-tumpah, nanti casingnya bisa dia karatan, bisa kotor, berkerak. Teman-teman nanti bisa melihat air dari kaca indikator ini. Nah, untuk maksimal pengisian air itu 2 jari dari atas ya teman-teman, maksimal, tidak boleh sampai air itu dia tidak terlihat atau terlalu penuh. Pokoknya maksimal 2 jari dari atas. Nanti ketika digunakan lama-lama air akan menyusut. Setelah 1 jari dari bawah itu harus teman-teman isi ulang lagi ya. Gitu. Untuk pengisian air tidak harus full 2 jari dari atas, sesuai kebutuhan aja. Tidak harus full, bisa setengah, bisa seperempat. Karena makin banyak air makin lama waktu pemanasannya. Kalau teman-teman masih pemula, laundrynya masih baru buka kan nyetrikanya belum banyak. Kalau teman-teman mengisi sampai penuh itu akan memakan waktu untuk masak airnya. Jadi isi air sesuai kebutuhan aja, yang penting nggak boleh terlalu sedikit, setengah atau seperempat bisa. Kita isi air ya guys, sesuai kebutuhan aja. Kalau nyetrikanya mau banyak ya isi sampai penuh, 2 jari dari atas tadi itu penuh. Kalau nyetrikanya sedikit ya isi sedikit aja. Pokoknya yang paling penting sampai 1 jari dari bawah itu harus diisi ulang lagi. Jangan sampai air itu nggak kelihatan lagi di kaca indikatornya. Artinya jangan sampai kosong banget, harus ada sisa air juga. Jadi teman-teman bisa lihat airnya di sini sudah mulai terlihat ya. Air sudah mulai terlihat. Saya teman-teman cukup airnya segini karena ini kita hanya untuk mempraktekkan cara penggunanya saja. Saya rasa cukup segitu airnya. Setelah air terisi dengan cukup ya, teman-teman tinggal tutup kembali keran-keran yang tadi teman-teman buka nih. Teman-teman lihat dari sini, ini keran ditutup lagi ya. Jangan sampai ada keran yang terbuka, satupun tidak boleh. Pastiin semuanya tertutup. Setelah dipastikan semua keran tertutup, langkah selanjutnya teman-teman tinggal nyalain gas. Nah, api sudah nyala ya teman-teman. Ini saya kasih tips saat menyalakan api ya. Ketika teman-teman cetekin si knopnya ini, cetek, teman-teman pastiin kembali apinya benar-benar nyala. Teman-teman bisa lihat dari 2 lubang ini. Ini ada 2 lubang buat melihat api ya. Jadi ketika teman-teman cetekin knopnya, teman-teman lihat lagi apinya nyala atau tidak. Jangan begitu teman-teman cetekin langsung teman-teman tinggal, karena yang dikhawatirkan apinya itu tidak menyala teman-teman, dan gasnya dia akan keluar terus begitu. Jadi pastiin kembali apinya benar-benar menyala, baru bisa teman-teman tinggal. Setelah api menyala teman-teman, langkah selanjutnya teman-teman tinggal menunggu jarum ini namanya manometer ya. Menunggu jarum manometer ini naik di angka 50 ya. Menunggu jarum manometer naik di angka 50 gitu. Sekarang tinggal kita menunggu jarumnya naik di angka 50. Oke teman-teman ya, ini jarum sudah di 50, bisa teman-teman lihat antara 40 dan 60 ya. Ini sudah bisa kita pakai. Caranya pertama-tama teman-teman lihat ke sini teman-teman. Di sini ada namanya kepala setrika. Ini ada namanya keran setrika. Keran setrika ini bisa teman-teman putar-putar. Teman-teman harus putar ini ke kanan sampai full atau tertutup. Nah, sudah kanan mentok sampai full. Langkah selanjutnya teman-teman buka jalur uapnya. Teman-teman tarik ke atas. Ini uap sudah mulai mengalir dia ke kepala setrika. Uap sudah mulai mengalir ke kepala setrika. Langkah selanjutnya teman-teman coba geser ini. Teman-teman lihat di sini dia ada percikan-percikan air. Artinya ada air yang bercampur dengan uapnya. Nah, cara ngilanginnya gimana teman-teman? Nih, teman-teman lihat keran setrika ini, teman-teman buka 1 putaran ke kiri. Dibuka 1 putaran ke kiri sembari disembur-semburkan. Teman-teman bisa lihat. Nanti dia air akan terbuang sendiri ke selang pembuangan yang menuju ke jerigen. Ketika air sudah
tidak muncul percikannya lagi teman-teman. Ini sudah tidak ada percikan air, artinya sudah 100% uap kering ya. Nah, ini teman-teman tutup. Setelah itu teman-teman buka sedikit. Nah, jadi dia jangan sampai tertutup banget ya. Harus ada sedikit terbuka minimal sampai ada bunyi desisan dari selangnya ya. Nah, ini sudah bisa dipakai teman-teman. Nah, ini sudah bisa dipakai. Nanti ketika dia muncul air lagi dari uapnya sini, ini tinggal teman-teman buka lagi tengah putaran, lalu teman-teman sembur-semburkan, sudah tidak ada air, ditutup, dibuka sedikit begitu. Itu cara yang benar dan baik teman-teman. Jadi ininya tidak sampai dia tertutup rapat. Jadi saat dioperasikan ya, ininya dibukanya sedikit aja. Nah, kecuali kalau muncul air baru teman-teman setengah putaran buka, disemprot-semprotin. Nah, sudah tidak ada air, nah itu harus ditutup lagi dan buka sedikit lagi. Sedikit aja. Yang penting ada bunyi desisan dari sini ya. Kalau bukannya terlalu banyak, nanti uap yang di dalam boiler itu dia akan terbuang habis. Tekanannya jadi cepat habis, gasnya jadi boros. Kalau dia tertutup rapat, airnya akan cepat keluar lagi dari sininya, dari uapnya gitu. Jadi bukanya cukup sedikit saja. Yang penting ada bunyi desisan dari selangnya sini. Nah, ini sudah cukup teman-teman. Sudah bisa dioperasikan teman-teman ya. Saat menyetrika ininya tidak boleh ditahan terus begini teman-teman. Tuasnya jangan ditahan terus begini. Ini cukup jarang-jarang aja kita membuka tuasnya ini. Teman-teman perhatikan telunjuk saya. Telunjuk saya kan tidak menahan gini. Kalau teman-teman cara menggunakannya ditahan terus begini, uap itu dia akan cepat habis. Tekanannya akan cepat turun begitu. Ini kita buka jarang-jarang gini saja sudah panas sekali ini. Ini sudah licin ya. Ini taruh di sini nggak masalah, dia tidak akan gosong teman-teman, aman. Oke, saat menyetrika teman-teman harus kontrol jarum, teman-teman, jarum itu dia tidak boleh sampai lewat dari 60. Jadi ketika teman-teman menggunakan boiler manual, jarum ini sudah mencapai angka 60, teman-teman harus mengecilkan apinya. Nah, ini cara mengecilkannya tinggal teman-teman putar tuasnya full ke bawah. Nah, ini kecil, tengah besar, bawah kecil begitu ya. Jadi ketika jarum di 60, api teman-teman harus kecilkan. Nanti ketika jarum turun lagi, dia sudah di bawah 40, lalu teman-teman besarkan lagi gitu. Jadi jangan sampai jarum itu dia lewat dari angka 60 gitu teman-teman. Karena saat di angka 80 PSI, ketika jarum sudah mencapai angka 80 PSI, di safety valve ini dia akan mengeluarkan uap teman-teman. Artinya dia akan mengeluarkan uap berlebih pada tabung boiler ini. Jadi antisipasinya ketika jarum sudah di 60, langsung teman-teman kecilin aja gitu. Yang harus diperhatikan selanjutnya itu air teman-teman. Air ini jangan sampai dia tidak terlihat lagi di kaca indikator. Ketika air sudah mencapai 1 jari dari bawah, itu harus teman-teman isi lagi ya. Jangan sampai dia tidak terlihat sama sekali begitu. Jadi saat kita menyetrika kita harus kontrol jarum, kontrol manometer, dan kontrol air teman-teman, wajib. Dan ketika tinggal sebentar ataupun lama, api wajib dimatiin teman-teman ya. Sebentar ataupun lama api wajib dimatiin. Itu saja yang terpenting sih. Pokoknya jarum jangan sampai lewat di 60. Ketika jarum sudah sampai angka 60, api dikecilin ya. Terus yang kedua, air jangan sampai tidak terlihat di kaca indikator. Ketika air sudah sampai 1 jari harus diisi ulang. Bagaimana cara mengisi ulangnya teman-teman? Nih saya jelaskan ya. Pertama-tama, langkah pertama tinggal teman-teman matiin apinya. Lalu teman-teman buang uap yang ada di dalam tabung ini, atau teman-teman nolin jarumnya, dinetralin lagi. Cara membuangnya ini bisa teman-teman buang dari sini teman-teman, ini bisa dibuka yang banyak ya, atau teman-teman bisa buat nyetrika sisa-sisa pakaian yang ada gitu, atau teman-teman juga bisa membuang uapnya dari sini pelan-pelan saja teman-teman. Kalau teman-teman takut lebih baik nggak usah ya. Begini amannya sih teman-teman membuang uap dari sini, atau bisa teman-teman pakai buat nyetrika. Jadi intinya ketika kita mau refill air, mengisi ulang air, kita harus nolkan dulu jarumnya. Caranya ya seperti ini, apinya kita matiin lalu uapnya kita buang. Nah ini teman-teman, setelah jarumnya nol, artinya sudah tidak ada uap lagi di dalam tabung, itu bisa kita isi ulang airnya. Isi ulang airnya sama seperti
kita mengisi air pada proses awal tadi ya, sama saja. Tinggal dibuka keran yang ada corongnya, terus kita buka satu keran yang tidak ada selangnya tadi. Nah, kita isi air sudah sama, pokoknya sama kayak yang tadi, kayak yang awal tadi ya. Terus yang harus diperhatikan selanjutnya adalah air, teman-teman. Teman-teman harus menggunakan air yang minim kadar kapur dan kadar karat atau zat korosi begitu ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman menggunakan air tanah itu biasanya di setiap tempat itu berbeda-beda kualitas airnya, namun kebanyakan air tanah itu terlalu banyak mengandung zat korosi ya teman-teman. Jadi nah, itu bisa membuat tabung teman-teman jadi cepat korosi, cepat kotor, cepat berkerak dalamnya itu. Jadi saran saya gunakan air yang kualitasnya baik ya teman-teman. Terus selanjutnya teman-teman untuk perawatan teman-teman. Jadi setelah boiler ini digunakan ya, setelah boiler ini digunakan dan tidak akan digunakan lagi, seperti teman-teman sudah mau tutup laundrynya atau ya pokoknya sudah tidak akan digunakan lagi ya, itu air harus dikuras. Nah, ini cara mengurasnya tinggal teman-teman buka saja. Ini namanya keran pembuangan yang bawah ini teman-teman tadahin. Nah, saat pengurasan yang harus dibuka adalah keran pembuangan dan keran yang tidak ada selangnya tadi teman-teman, yang di atas ini. Jadi kita buka dua keran ini sama keran pembuangan. Ini kita pengurasannya. Teman-teman kuras habis, lalu teman-teman isi dengan air baru lagi. Jadi jangan sampai tabungnya itu dalam keadaan kosong ketika tidak digunakan, untuk antisipasi supaya tidak ada kerak-kerak yang menempel pada bagian dalam tabungnya gitu ya. Oke teman-teman, itulah tadi tips cara menggunakan setrika uap manual Mr. Moto. Semoga videonya bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.